Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Nathan Setiabudi. Judul khotbah, menggigit atau mendesis. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2003, khotbah ini sudah berumur 20 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Galatia pasal 5, ayat 13, sampai 15. Selamat mengikuti khotbah ini, Tuhan Yesus memberkati. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Shalom. Apakah ada alasan hari ini untuk saudara merasa tentram? Apakah saudara memang merasa tentram? Apakah ada alasan bagi saudara hari ini untuk bersyukur pada Tuhan? Kalau saudara bersyukur pada Tuhan, saudara akan tentram. Kalau tidak bersyukur, tidak bisa tentram. Banyak alasan bagi kita untuk bersyukur pada Tuhan. Salah satu buat saya adalah hari ini untuk pertama kalinya saya menyampaikan firman Tuhan Ciaka. Ada yang nggak tahu artinya? Tanpa alas kaki, masih pakai kaos kaki sebenarnya, ya. Tapi tidak diharuskan membuka kaos kaki. Jadi saya tetap pakai dan saya lihat ada yang pakai kaos kaki di sini. Pada waktu saya tanya, saya harus buka sepatu di sana atau di sana? Harapan saya sebenarnya adalah beritahu di sini atau di sana, supaya saya tentram, nggak usah mikir-mikir, sebab bisa saja saya lupa membuka alas kaki. Ya. Tapi untung saya tidak lupa. Saya bersyukur oleh karena apa? Karena ini mengingatkan bahwa kita atau saya sedang diberi tugas oleh Tuhan dan saudara-saudara untuk menyampaikan sesuatu yang suci dan di hadapan taktanya yang suci. Karena ini pasti diambil dari, bukan dari teman-teman kita yang bersembayang di tempat tertentu itu, bukan kan, ya. Karena yang duduk di bawah tidak perlu membuka alas kaki, ya. Tapi tentu ini diambil dari semak belukar di mana Musa untuk pertama kalinya mendengarkan nama yang suci, Yesus, YHWH, yang tidak bisa kita ucapkan. Tapi dalam nama Yesus kita bisa mengucapkan YHWH Juru Selamat, Yehosua, Yesua, Yesus, datangnya dari situ. Jadi tempat kamu berdiri adalah suci, begitu kan? Itu maksudnya mengingatkan, dan itu benar karena kita selalu lupa, apalagi kalau sudah buka toko, laku kita lupa bahwa itu tanah yang suci yang kita injak, nggak laku kita menggerutu, lupa juga. Makanya ini mengingatkan, maka saya bersyukur, ya. Dan saya juga bersyukur oleh karena Ibu Nani mengatakan merasa tentram karena orang lain lebih sibuk dari dirinya, tadi begitu, ya. Saya tidak tahu kesibukan Ibu Nani seberapa, tapi saya bersyukur bahwa walaupun dalam keadaan sibuk-sibuk seperti itu, saya tetap dikaruniai oleh Tuhan ketentraman tadi. Memang saya mengaku saya tidak selalu bisa memelihara ketentraman Tuhan itu, tapi Tuhan tetap setia dan selalu mengingatkan. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, satu hal yang istimewa lagi, menyampaikan firman Tuhan saya sudah sekian puluh tahun, tapi kok masih begini-begini aja begitu ya. Saya ingin lebih lagi sebenarnya, tapi hari ini istimewa menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah saudara-saudara dalam satu persekutuan yang disebut eklesia. Nah, apa istimewanya eklesia?
atau persekutuan doa eklesia, atau apa namanya sebenarnya? Persekutuan doa eklesia. Artinya tentu saudara tahu, saya tidak berkhotbah tentang arti kata ini. Tetapi apa yang istimewa dari persekutuan doa eklesia? Kesan saya adalah bahwa eklesia ini sudah mulai beberapa, saya tidak 10 tahun atau berapa tahun yang lalu, 25 tahun. 25 tahun kita harus ucapkan dengan bergembira atau berprihatin, saya tidak tahu, tapi pokoknya 25 tahun kita harus bersyukur. Dan saya mendapatkan berita dan kesan bertumbuh. Hari ini saya menyaksikan salah satu buahnya. Tapi sepanjang jalan dari Jakarta ke Cirebon, yang mengantar saya, yang menjemput dan mengantar bercerita, dan saya senang sekali. Katanya kelompok ini bukan hanya kumpul pergi, tapi punya PW, PA, PD. Kalau PP nggak usah karena sebentar lagi akan dibuat 38 PP dari undang-undang yang kita tidak suka itu. Ya kita berdoa supaya itu tidak diberlakukan dan berupaya. Tapi sekarang ini saudara, saya senang. Dan ada PA-nya itu 4 kelas katanya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas lanjutan. Waduh, luar biasa ya. Nah karena itu saudara sekalian, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saudara pernah dengar tentu, tapi saya ingin menyampaikan dengan suatu cara ataupun dengan pendekatan yang agak lain. Maksud saya begini, marilah kita, kalau saudara memahami Alkitab kan mau mendalami firman Tuhan kan, begitu kan? Nah marilah malam ini kita mendalami lebih dalam lagi. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, perlukah kita mendalami firman Tuhan lebih dalam lagi? Kalau saudara-saudara sendiri sudah melakukan yang kelas 1 6 bulan, kelas 2 6 bulan, kelas 3 6 bulan, kelas 4 6 bulan, berapa bulan jadinya? 24 bulan. Dan kelas lanjutan berbulan-bulan, tidak ada batasnya, begitu kan? Tapi baru beberapa tahun. Apa masih perlu kita mendalami lebih jauh? Saudara, tadi saya datang ke rumah ibu namanya siapa ini? Ina ya. Nah ini memang agak aneh. Adik saya sendiri kok panggil ibu ya. Namanya saya lupa. Saya panggil biasanya Kiao saja begitu kan ya. Jadi sudah berangkat sama pacarnya, kekasihnya, suaminya ke sini. Tapi ibunya, Ibu Nina, tante dan kakak saya bilang saya dibeliin kesukaan saya, yaitu lotek katanya begitu. Saya makan. Saya sudah lama nggak makan lotek itu, saya ada yang lupa barangkali. Ketika makan memang enak kan ya. Lotek Cirebon ini bukan enak lagi tapi enak gitu kan ya. Lalu saya ketika makan, loh ini kok ada satu yang dulu kayaknya nggak ada kok sekarang ada gitu ya, yaitu tahu tipis. Tahu tipis itu saya makan, lah ini bukan tahu, ternyata ini kerupuk. Nah karena kerupuknya sudah melar medok menjadi seperti tahu tipis. Mengapa? Tentu karena menunggu terlalu lama tidak dimakan. Kerupuk itu mestinya kan dimakan sebelumnya kehilangan kerenyahannya begitu kan ya. Ditunggu lama-lama jadi seperti tahu tipis. Saya kira tahu tipis itu. Wah, ternyata kerupuk sudah lewat. Saudara, saya jadi ingat kalau saudara 25 tahun mendalami firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak makin mendalam, tidak makin mengerti, tidak makin berkembang terus. Padahal kesulitan dunia ini makin bertambah terus. Tuhan menyediakan kekuatan dan hikmat dalam firman-Nya, betul? Kalau saudara tidak, maka saudara akan jadi kerupuk yang melempem. Tidak ada gunanya.
Makanya di kitab Ibrani dikatakan ditimbang lamanya kamu menjadi percaya, ya harusnya sudah menjadi guru. Tapi sekarang masih belajar ABC terus, kerupuk melempem, jadi tahu tipis, nggak enak dimakan, nggak ada gunanya. Makanya perlu kita mendalami, ya lebih dalam lagi. Yang kedua, pertanyaannya adalah mungkinkah? Nah, saudara sudah kelas 6, kelas 5, terus menerus begitu, apakah mungkin masih diperdalam lagi? Jawabannya jelas, ya mungkin. Mengapa? Karena pertama, kedalaman firman Tuhan itu tidak terbatas. Kedalaman firman Tuhan itu tidak terbatas. Kita gali makin dalam lagi. Ya, kedalamannya, maknanya, kekuatannya, kuasanya, kemuliaannya dari firman Tuhan itu tidak ada batasnya. Siapa yang makin menggali, dia akan menjadi seperti apa itu? Udah, nanti saya ceritakan di belakang, tapi saya mau katakan di sini, kedalaman firman Tuhan adalah seperti kedalaman laut, berkilo-kilometer. Tidak ada seorang pun yang mampu mendalami, betul? Nah, akan selesai maksud saya. Tapi alasan yang kedua, mengapa mungkin mendalami firman Tuhan? Karena Roh Kudus menolong kita. Jadi makin saudara mendalami firman Tuhan, makin saudara hidup bersama dengan Roh Kudus. Saudara tidak mungkin, saudara bisa nyelam 5 meter aja bisa. Apalagi kalau yang belum latihan, setengah meter aja kelupuk-kelupuk itu nggak bisa menyelam, betul kan? Ya. Tapi yang sudah pinter pun 5 meter ya bisa. 10 meter, 20 meter, 1 kilometer, mati kita. Nggak mampu kan, nggak kuat. Pakai batu bisa, tenggelam. Naiknya sudah jadi mayat, kayak kerupuk tadi sudah, nggak renyah lagi. Tapi kalau kita pakai kapal selam, kalau kita pakai pakaian itu, dalam bisa. Dan itu namanya Roh Kudus memimpin. Sebab Tuhan Yesus Kristus menuruni sampai ke tingkat yang paling dalam. Ya, Tuhan Yesus itu sampai ke tempat yang paling dalam neraka, dan bukan hanya sampai ke tempat paling dalam, di tempat yang paling bawah Tuhan Yesus itu rebah, nggak bisa jatuh lagi. Dari sini saya bisa jatuh, saudara nggak bisa jatuh. Tapi kalau saudara berdiri atau duduk masih bisa jatuh. Kalau saudara terbaring di situ nggak bisa jatuh. Dan Tuhan Yesus begitu, nggak bisa jatuh. Mengapa? Karena dia dari tempat yang paling tinggi mengosongkan diri turun sampai ke tempat yang paling rendah dengan cara yang terkutuk, artinya dia terbaring, nggak bisa jatuh. Tapi karena dia adalah kasih itu kekal, maka Tuhan Yesus sudah sampai bawah, mentok, dia naik lagi, bangkit. Begitu? Kasih itu kekal. Makanya kalau mau tentram kekal mesti kasih. Kasih itu seperti kacang panjang, dipotong-potong sampai pendek tetap panjang. Tapi lebih dari itu, kasih kalau dibagi menjadi 2, betul kan? Menjadi bertambah banyak. Ya, seorang yang namanya sama dengan saya, Setia Budi ini, dengan Ina membagi kasih, ada Audrey gitu kan. Tapi bukan hanya itu, main di sini semua dapat berkat. Kasih yang dibagi tidak hilang, tapi bertambah banyak. Itulah sebabnya kasih itu kekal, makin dibagi. Jangan diuntet, jangan disimpan, jadi busuk nanti. Ya, makanya kalau mau tentram terus selamanya, jaminan Tuhan adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih, dan Yesus Kristus wujudnya, dan diberikan pada saudara dan saya. Karena itu hari ini saudara, saya mau mengajak saudara-saudara mendalami lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan yang berbicara tentang kasih. Saya tidak tahu sedalam apa kemajuan saudara-saudara, apa yang saudara sudah capai sedalam apa, saya tidak tahu. Ibu Nani sampai sedalam apa, saya tidak tahu. Dan yang lain-lain saya tidak tahu. Kalau saudara-saudara sudah menyelami firman Tuhan lebih dalam dari saya, mestinya saudara yang mengajar saya. Kalau saya yang lebih dalam, saya mengajar saudara-saudara. Tapi itu tidak penting. Sebab apa saudara-saudara? Sebab yang mengajar saudara dan saya sebenarnya adalah Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Makanya saya berdoa dan berupaya, dan saudara memohon Roh Tuhan yang bekerja. Saya hanya alat, saya tidak mengajar, Roh Tuhan yang mengajar. Kalau saudara bisa belajar dari yang lebih tinggi, lebih besar, tapi saudara belajar dengan yang lebih rendah, bodoh, betul kan? Ya. Jadi belajar, makanya semua hal Tuhan bisa pakai, siapa saja bisa dipakai untuk mengajarkan kebenaran firman-Nya. Bahkan ketika seorang pendeta berdiri di mimbar dan berkhotbah, ada jemaatnya yang tidur, sebenarnya
ketiduran jemaat itu juga sedang menjadi alat bagi Tuhan untuk mengajar pendeta itu. Apa yang dipelajari? Wallahu alam. Dia harus tahu, Roh Kudus akan kasih tahu kalau dia mau belajar. Dari kegagalan saudara juga bisa belajar, asal saudara siap. Jadi sekarang saya tanya, apa saudara siap belajar dari Roh Kudus? Siap ya? Mari kita pelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan saya pilihkan satu, saudara, yaitu yang diambil dari kitab Galatia pasal 5. Ada ayat-ayat dalam Alkitab yang begitu mendalamnya, ya sulit sekali kita menuntaskan pengertian kita tentang itu. Dan di sini ini adalah salah satu kesimpulan dari seluruh firman Tuhan. Salah satu kesimpulan. Mari kita coba dalami. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Yang membawa Alkitab dibuka dan mari kita baca bersama-sama. Yang sudah siap kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Mari kita baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara sekalian, saudara sudah begitu sering mendengar tentang kasih. Nah, ini inti dari segala sesuatu, dan saya sudah berbicara kasih seperti kacang panjang dan seterusnya tadi. Tetapi sekarang saya ingin mengajak saudara mendalami lebih jauh lagi. Bukan mengenai substansi atau apa itu kasih, tetapi bagaimana kita bisa memahami jebakan-jebakan. Ada suatu clue, ada suatu tanda yang diberikan dalam pembacaan kita tadi yang biasanya luput dari perhatian, dan karena itu kita terbentur dan tidak bisa mendalami lebih jauh. Dan hari ini dengan pertolongan Roh Kudus saya akan mencoba mengajak saudara-saudara untuk mendalami lebih jauh, menerobos lebih jauh mengenai firman Tuhan yang baru kita baca tadi, atau khususnya mengenai kasih itu. Clue itu sebenarnya terdapat dalam ayat yang ke-15. Jadi ayat 13 sampai 14 itu biasa, itu diulang-ulang di tempat yang lain. Tapi ayat 15 ini ada suatu petunjuk yang bisa menolong kita untuk mendalami makna kasih itu lebih jauh lagi. Di sana dikatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, ini tidak mudah dijelaskan. Saya nanti akan mencoba menjelaskan dari beberapa sudut. Tetapi yang mau saya katakan, mengapa tidak jelas? Oleh karena perbedaan yang sangat tajam dan sangat tipis, sangat sulit ditangkap, sangat sulit dimengerti, sangat sulit dijadikan pijakan, sehingga biasanya kita akan terjatuh ke kiri atau ke kanan, sehingga kasih itu luput dari kita, hilang dari kita. Saya mengingatkan saudara-saudara dari awal bahwa ini tidak mudah memang, tapi Roh Kudus akan membantu saudara untuk mengerti lebih jauh, lebih dalam lagi. Maksud saya begini saudara, kalau di Alkitab dikatakan bahwa kesimpulan dari seluruh firman Tuhan adalah kasih. Hukum Taurat intinya adalah kasih. Taurat tidak dibatalkan, tapi digenapi oleh Kristus. Tidak ada yang bisa menggenapi. Begitu kan? Ya. Nah, untuk menggenapi Taurat yang bunyinya intinya Taurat sebenarnya memang kasih, tapi waktu itu diterjemahkan dengan satu lawan satu. Kalau dipukul pipi, Tuhan Yesus katakan kasih, tapi Taurat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Kalau saudara nabrak kambing tetangga saudara, kambing saudara juga dibunuh, ya. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, Tuhan Yesus mau mematahkan itu. Taurat sudah kemajuan besar karena sebelumnya Taurat, Lameh mengatakan kalau ada pemuda yang melukai diriku, aku balas berapa? 70 kali 7, artinya aku bunuh dia. Karena kalau tergores sekali, dia kalikan 7 kali 70 berapa sih? 490, toh dibalas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, potong leher ya. Taurat berkata, tidak betul itu, 1 ganti 1 supaya adil gitu kan. Ternyata tidak bisa dipenuhi hal ini. Maka Tuhan Yesus mematahkan dengan kalau dipukul pipi kanan jangan balas, betul kan? Intinya kasih. Jadi kalau saudara diserang jangan balas serang, berarti karena saudara membalas kehilangan kasih. Itu yang paling mudah. Lalu sekarang kita dihadapkan pada fakta di Ambon, di Poso, dipukul. Orang Ambon berkata, tidak ada pipi lagi yang aku beri, yang bisa aku berikan. Itu betul diucapkan loh. Padahal kita bilang membalas itu tidak boleh, membalas kekerasan dengan kekerasan tidak boleh. Betul begitu kan? Saya berkhotbah di Ambon, saya berbicara, saudara-saudara harus mengajar saya, bukan saya mengajar saudara. Sebab penderitaan itulah yang menjadi kesempatan untuk belajar secara sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak teoritis saja. Lalu bagaimana saudara-saudara? Jadi kita harus mengasihi. Jawabnya jelas cuma satu itu. Tapi kalau kita diserang, dipukul, yang gampang itu balas pukul atau berdiam diri. Betul? Tidak berbuat apa-apa. Itu juga salah. Dan itu yang sering dilakukan. Ini yang saya mau katakan, di antara membalas kejahatan dengan kejahatan atau kekerasan dengan kekerasan dan berdiam diri terletak garis yang tipis sekali. Ini yang mau saya minta Roh Kudus menjelaskan pada kita malam ini. Bisa nggak kita membedakan garis tipis itu? Kalau bisa, kita akan ada tetap dalam kasih dan tentram selamanya. Kalau tidak, kita akan jatuh ke kiri atau ke kanan. Siapa yang menyimpang ke kiri atau ke kanan, tidak soal, yang penting saudara lepas dari jaminan ketentraman, lepas dari kasih itu sendiri. Nah, untuk ini saya akan mengajak saudara menyelami dan akan menyampaikan sebuah cerita. Mau dengar nggak ceritanya? Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Ceritanya adalah cerita mengenai seorang pendeta, tapi bukan pendeta GKI, bukan pendeta GPIB, bukan pendeta Kristiani. Pendeta asli, kata pendeta kan dari bahasa Sanskrit ya, yaitu pendeta Hindu sebenarnya. Nah, pendeta Hindu ini terkenal sekali oleh karena dia mengajarkan penguasaan diri. Dan saudara tahu penguasaan diri dan kasih itu satu sebenarnya. Saudara tidak akan bisa mengasihi kalau tidak bisa menguasai diri. Saudara tidak akan bisa menguasai diri kalau tidak mengasihi. Itulah sebabnya tidak kebetulan buah roh ialah kasih, penguasaan diri. Dan dalam bahasa Yunani itu satu kata tunggal, karpos, artinya buah atau bebuahan, satu, nggak ada hilang satu, semuanya hilang, nggak ada ya. Jadi penguasaan diri. Penguasaan diri perlu atau tidak? Untuk kita di Indonesia sekarang ini perlu? Untuk hidup di keluarga saudara perlu? Perlu betul ya. Nah, pendeta ini guru yang terkenal karena mengajarkan penguasaan diri. Dia punya padepokan, dia punya pertemuan PA-nya seperti ini ya, banyak muridnya. Nah, suatu hari dia jalan-jalan mengadakan perjalanan. Bukan hanya pendeta Nathan saja yang mengadakan perjalanan. Dan ada orang yang lihat, oh, lalu dia tahu siapa ini. Lalu dia datang orang ini dan berkata begini, Pak, Bapak ini kan Pak pendeta yang mengajarkan penguasaan diri. Iya, dia jawab gitu. Bapak mengajarkan tentang penguasaan diri? Iya. Itu berarti Bapak sudah bisa menguasai diri. Nah, ini pertanyaan yang kurang ajar gitu. Karena kalau ada guru, saudara tanya, Bu guru atau Pak guru, bisa ngajar nggak? Ah, itu kan kurang ajar. Namanya guru kok. Wiwit dagang, saya tanya, bisa dagang nggak? Nah, itu senyumnya aja senyum tuh, gitu ya. Kurang ajar ini.
Ini satu ujian juga gitu kan ya. Betul nggak? Satu ujian juga ini. Jadi dia tanya, kalau gitu Bapak sudah bisa menguasai diri? Lalu pendeta itu bilang, iya saya sudah bisa menguasai diri. Betul, betul. Kalau gitu Bapak bisa menguasai amarah. Menguasai amarah itu gampang atau susah? Siapa yang ngomong saya enggak dengar. Sekali lagi saya tanya Bapak ini ya. Yang lain jangan jawab dalam hati. Menguasai amarah itu gampang atau susah? Susah. Susah. Ini jujur nih. Jadi ada harapan untuk diperbaiki. Ya kalau enggak jujur enggak ngaku ya. Jujur ada harapan untuk diperbaiki. Menguasai diri itu, waduh. Sudahkah hari ini saudara menguasai diri? Geleng-geleng, ini jujur nih ada harapan. Ini saya suka di sini orang jujur semua ini. Ya. Artinya ada harapan untuk diperbaiki oleh Tuhan, bukan oleh saya. Jadi pendeta ini ditanya, Bapak sudah bisa menguasai diri? Pendeta ini menjawab, iya. Betul Pak, betul. Jadi Bapak betul-betul bisa menguasai amarah, Bapak sampai tidak marah lagi. Iya. Lalu terdiam si penanya ini. Gak lama lagi dia tanya, Pak, Bapak mengajarkan penguasaan diri ya? Iya. Bapak bisa menguasai diri? Iya bisa. Bapak bisa menguasai amarah? Iya bisa. Bapak iya bisa, kena stop. Kamu tanya-tanya terus. Kenapa tertawa? Orang lalu berkata, nah ini apa namanya Pak? Oh, nah, dengarkan lebih lanjut nih, ceritanya belum habis nih. Ya, dengarkan lebih lanjut. Ini yang menarik ini, biasanya kita berhenti di situ, ini ada terusannya ini. Pendeta itu berkata gini, nak, kamu pernah dengar nggak cerita mengenai ular kobra yang ganas? Belum Pak. Saudara pernah dengar cerita ular kobra yang ganas? Belum pernah ya? Nah, saya ceritakan lagi, mau kan? Mau nggak mau begitu ya? Lalu pendeta, oh gitu, ini di satu desa ya, ada ada satu perguruan yang mengajarkan tentang penguasaan diri. Muridnya banyak. Suatu hari muridnya makin kosong, habis semua. Pendeta yang ngajar di situ, pendeta penguasaan diri ini, dia heran, kenapa ini? Lalu dia cari-cari tahu, ternyata di pintu masuk sana ya, pintu masuknya sini mana sih? Sana ya. Sana atau sana? Ya pokoknya pintu masuknya ya. Pintu masuk sana ternyata ada ular kobra yang nongkrong. Jadi setiap orang yang mau masuk digigit. Satu persatu enggak berani. Saya tanya, Pak, Bapak mau kebaktian di sini kan tadi. Kalau ada ular kobra di pintu sana gini, masuk enggak Bapak sini? Enggak, ini jujur lagi ini. Harapannya besar nih. Jujur terus ini ya. Harapannya besar nih. Jadi kosong lah. Lalu pendeta itu mendatangi persoalannya kan, yaitu si kobra itu. Lalu dia datangi dan dia berkata begini, hai ko atau bra atau apa begitu ya. Dia ngomong, pendeta Hindu ini bisa mantra. Kalau pendeta Kristen bisa mantra nggak? Nggak bisa ya. Kalau belajar mantra mungkin dikucilkan, dikeluarkan, didisiplin gitu ya, disiplin gitu ya, begitu ya. Saudara, saya tanya, jawab dengan jujur ya, supaya ada harapan. Kalau saudara berdoa, lebih sering meminta Tuhan menyesuaikan diri dengan kehendak saudara, artinya saudara minta supaya dipenuhi, ataukah lebih sering saudara menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, cari tahu kehendaknya dalam keadaan apapun. Saya tanya, lebih sering yang pertama atau yang kedua? Jujur lagi yang pertama. Itu kalau saudara melakukan itu, hati-hati dan saudara ingat, mungkin yang saudara lakukan adalah mantra. Mantra adalah formula untuk menguasai yang tidak bisa dikuasai. Mantra hujan supaya jangan hujan, begitu kan ya? Nah, ini juga, ini seperti mantra tapi diberi label Kristen. Doa tapi sebenarnya mantra, memaksa Tuhan menyesuaikan diri dengan kehendak kita. Tapi oke. Pokoknya mantra itu walaupun namanya bukan mantra bisa menjadi jalan pikiran kita yang membuat kita tidak bisa mendalami firman Tuhan lagi. Pendeta Hindu ini yang bisa mantra, ini ceritanya kan ya.
Dia menguasai ular itu dan ular tidak bisa apa-apa. Lalu dia berkata begini, hei kobra, mulai dari sekarang kamu tidak boleh menggigit orang lagi. Kobra itu bilang, iya Pak. Janji, janji Pak. Sumpah, sumpah Pak. Betul, betul Pak. Udah beres. Betul, besoknya orang mulai berdatangan. Nah, tidak digigit ular kobra lagi. Semua datang, penuh lagi. Jalan biasa. Sesudahnya itu pendeta ini suatu hari dia jalan-jalan di pasar. Dia lihat anak-anak dari jauh main tali, lempar-lemparan tali, tarik sana tarik sini, lempar banting dan seterusnya. Wah, anak-anak sedang gembira. Lalu dia dekati, kita dekati semua lari. Mengapa? Ternyata tali itu adalah si ular kobra. Babak belur berdarah-darah. Ditarik-tarik. Lalu dia tanya, aduh kobra, kenapa kok jadi begini? Lalu si kobra begini, kan Bapak bilang saya tidak boleh menggigit lagi, jadinya kayak gini. Saudara perhatikan, saudara mengerti maksudnya cerita ini ya. Kalau dia menggigit, tidak ada yang berani. Kalau dia tidak menggigit, dia dipermainkan. Jadi konyol, memberi kesempatan pada orang untuk berbuat jahil. Betul? Dengar jawab pendeta itu. Pendeta itu bilang begini, kobra, aduh, aku bilang padamu jangan menggigit, tapi aku kan tidak melarang kamu mendesis. Nah, dia tertawa ini, ngerti maksudnya. Gantikan saya ngomong di sini. Wah, kobra bilang, iya. Saya tanya sekali lagi, Pak, kalau Bapak ya, sini ada ular kobra, dijamin tidak akan menggigit. Bapak percaya pada yang menjamin? Percaya pada yang menjamin, tidak akan menggigit. Ketika Bapak dekat, kobra itu takut nggak Bapak? Nggak takut. Ah, ini harapannya kurang ini sekarang. Harapannya kurang. Nggak takut ya, itu berarti percaya saudara, betul. Itu betul. Tapi maksud saya adalah saudara-saudara sekalian, bahwa anak-anak yang jahil itu, kalau dia mendekati ular dan didesis, tidak ada yang janji pada anak tidak menggigit ya, pasti akan takut, tidak akan mempermainkan. Betul? Betul nggak? Nah, dari cerita ini saya ingin saudara, marilah kita coba mempelajari batas yang tipis tadi, supaya kita tahu apa artinya kasih dan mengasihi. Batas tipis itu yaitu antara menggigit dan mendesis, itu berbeda. Dan perbedaannya sangat penting. Marilah kita coba lihat. Ini susah, tapi mengapa susah? Oleh karena banyak persamaannya. Yang pertama, menggigit itu perlu gigi. Betul kan? Namanya gigit dari kata gigi. Apakah saudara yang ompong nggak ada giginya bisa menggigit? Ya bisa, tapi nggak tajam. Nggak ada ya. Saatnya unjuk gigi, nggak ada giginya ya, nggak bisa. Jadi ada gigi, ada gigi. Menggigit, mendesis juga perlu gigi sebenarnya. Nanti saya perlihatkan ya. Coba. Menggigit dan mendesis perlu gigi. Tapi bedanya apa? Lihat begini. Kalau menggigit gimana sih menggigit? Gitu kan? Ya enggak, ini menggigit namanya. Ngomong aja jadi susah ya. Menggigit. Menggigit berarti menekan dua baris gigi atas dan bawah sekuat-kuatnya sampai apa yang digigit jadi putus atau terlukai. Betul nggak? Kalau kerupuk sih keras gitu aja, daging ya, yang alot pun bisa digigit sampai putus. Tapi mendesis beda. Bedanya di mana? Ini bedanya tipis. Mendesis itu giginya juga harus didekatkan. Sebab coba kalau gigi gini ya, ini bukan mendesis, ngabapi namanya. Itu manjur kalau pagi-pagi belum gosok gigi gitu kan ya. Tapi saudara, betul nggak mendesis itu gimana? Bisa kan mendesis? Giginya harus ditekan kan, dekatkan gitu kan, didekatkan, ditempelkan. Betul? Ya enggak? Coba semua. Bisa kan? Ya, supaya tahu betul yang saya maksudkan. Saudara alami supaya nanti tahu apa artinya firman Tuhan ini. Nah sekarang, tapi coba sekarang tekan sekeras-kerasnya dan mendesis. Hilang, betul? Jadi perhatikan di sini perbedaan menggigit dan mendesis. Menggigit berarti tekan keduanya sekeras-kerasnya sampai putus.
Bahkan kalau ular kobra itu ya, giginya kan begini, gigit sampai plus ini lalu ada racunnya masuk gitu ya. Tapi kalau jangan melukai, berarti menggigit itu melukai. Tapi mendesis itu tidak, mendesis itu gini loh, tempel tapi tidak ada batasnya. Kalau buka, ngabapi tadi sudah bilang ya. Tapi kalau ditekan, tidak bisa mendesis. Itu berarti apa? Itu berarti bedanya menggigit dan mendesis tidak hanya terletak pada bentuk letak gigi, tapi pada motivasi. Orang yang menggigit dalam arti kiasannya, dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Betul? Menggigit orang, marah pada orang, dengki, benci, melakukan kekerasan. Tapi mendesis sebaliknya. Mendesis itu punya kekuatan, gigi tempel dekat, tapi terbatas. Seperti orang yang pacaran. Kalau orang pacaran itu kan gregetan, gemes, tapi kan ada batasnya, nggak sampai berdarah-darah kan, betul nggak ya? Semua sudah tahu, ini ketawa-ketawa ini pada tahu semua ini. Ya. Tapi disitulah bedanya antara mendesis dan menggigit. Ya. Jadi ada penguasaan diri. Kalau mendesis itu pakai penguasaan diri. Saya tidak tahu apakah ular bisa dilatih mendesis tanpa menggigit. Saya tidak tahu bisa atau tidak. Tapi kalau saudara dan saya tidak bisa membedakan dan memisahkan antara mendesis dan menggigit, kita jadi ular. Kita jadi ular. Nah sekarang inilah perbedaannya, mendesis dan menggigit. Dan saudara-saudara, teman-teman kita dari seberang di sana, di China, ribuan tahun yang lalu menemukan, kalau kita mendesis, itu ternyata menyehatkan badan kita. Benar atau tidak? Ya, saudara bisa buktikan dengan berlatih atau bagaimana. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah bedanya menggigit dan mendesis adalah menggigit dipengaruhi oleh hawa nafsu, melukai orang lain, menggunakan kekuatan untuk melukai orang lain. Tapi mendesis adalah dikuasai oleh penguasaan diri, kasih, sehingga dia bisa menggunakan kekuatannya untuk yang benar dan baik, tidak melukai orang lain, tidak membalas. Nah, itulah sebenarnya inti daripada yang ingin saya katakan di sini. Marilah kita lihat apakah benar demikian menurut kesaksian Alkitab. Yaitu apakah Tuhan Yesus memang melakukan itu. Saudara-saudara sekalian, saya saksikan di sini, kalau saudara baca Alkitab dari awal sampai akhir, terutama mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa, giginya utuh kuat, punya kekuatan. Tetapi dia tidak pernah memakai kekuatan dan kuasanya untuk menggigit. Tapi dia pakai untuk mendesis, untuk kebaikan orang lain dan dirinya. Buktinya, pertama, pada waktu Tuhan Yesus ditampar, apakah dia bilang, ini yang sebelah lagi? Enggak kan? Betul enggak? Padahal dia mengajarkan kalau ditampar yang satu, berikan yang satunya. Maksudnya, jangan balas membalas, jangan balas lagi. Jangan gigit, dia digigit dengan tamparan. Kalau Taurat berkata dia berhak menampar, menggigit balik. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu. Benar kan? Tapi apa yang dia lakukan? Dia berkata, dia tidak berdiam diri kan? Ketika ditampar dia tidak balas. Tapi dia berkata begini, mengapa engkau menampar aku? Kalau salah kata-kataku, nyatakan salahnya. Tapi kalau tidak, kenapa kau tampar? Ini desesnya dia, mendeses berarti masuk ke hati dia tanpa melukai. Ya, kalau anak saudara atau siapa saja menjatuhkan piring, goblok, itu menggigit berarti. Ya, susahnya antara memarahi dan menegur dalam bahasa sehari-hari sama. Itu yang membuat susah, jadi kita jatuh terus ke sana atau ke sini. Istilahnya aja sama, memarahi. Saya bisa tunjukkan dalam Alkitab bahwa terjemahannya salah. Hofni dan Pinehas tidak dimarahi oleh ayahnya Eli lalu dihukum. Kata memarahi ternyata artinya menegur dalam bahasa Ibraninya. Tapi penerjemah LAI tidak tahu latar belakang ini. Disebut memarahi karena sehari-hari kita bilang kalau ada anak salah kita tegur dalam arti kita marahi kan. Padahal beda, menegur itu mendesis tanpa melukai hati si anak orang lain. Hanya kesalahannya yang ditegur. Itu mendesis tanpa melukai. Tapi kalau menggigit itu melukai. Dan Tuhan Yesus ketika ditampar, dia nggak menggigit, dia nggak berkata mentang-mentang lu mau menjilat atasanmu ya. Dia nggak bilang begitu kan? Itu menggigit berarti. Padahal dia tahu dia menjilat pada atasannya kan supaya untuk tarik muka. Tapi Yesus mendesis.
Dan dia berkata apa? Desisnya berbunyi teguran bagi dirinya. Kalau salah nyatakan salah, kalau tidak kenapa kamu ngomong begitu? Itu pasti dia pulang merenung dan berpikir. Dalam Alkitab tidak diteruskan riwayat dari prajurit itu. Tapi kita bisa membayangkan apa yang terjadi di hati dari prajurit yang didesis oleh Yesus. Jadi Yesus ketika ditampar, dia tidak tergoda untuk membalas, sebab berarti dia tidak akan bisa mengasihi lagi. Tapi juga dia tidak berdiam diri, membuat konyol situasi dan membiarkan orang berbuat salah. Itu juga tidak mengasihi, karena dia tidak akan tahu kesalahannya. Tapi Yesus mendesis, dan desisnya adalah kuat sekali itu kuat sekali. Dia tidak menghancurkan pribadi si prajurit, ya, tapi dia sentuh hatinya dengan desis itu. Seterusnya Tuhan Yesus tidak pernah tidak mendesis, dia selalu mendesis dengan berbagai cara. Kadang-kadang memang dengan berdiam diri pada waktu Pilatus. Tapi saya akan perlihatkan lagi pada waktu orang-orang yang mau, Yudas Iskariot membawa prajurit ya, dan pemimpin-pemimpin agama, para imam. Mereka membawa apa? Pedang dan pentung. Jadi Yudas Iskariot mau menggigit gurunya dengan pedang dan pentung dan dengan gerombolan, dengan otoritas dari penguasa. Betul begitu? Dan anehnya lagi adalah Yudas menggigit Yesus dengan ciuman. Nah, ingat lagi kalau pacaran, hati-hati ya, kuasai diri, gemes boleh, jangan gigit berdarah-darah nanti ya. Tapi kalau memang gemes karena sayang nggak apa-apa, itu bagus. Tapi mesti menguasai diri, mengendalikan diri. Itu desis. Bener ya, terus terang aja. Pada waktu gemes ke sini, kan seneng toh? Ketawanya, wah sampai gini-gini ya. Ini mungkin baru ngalami lagi atau mengharapkan lagi begitu. Tuhan juga sebenarnya gemes pada kita. Tuhan mencintai saudara dan saya begitu rupa ya. Tapi dia tidak menggigit kita. Dia mendesis supaya dosa kita Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Apa coba? Pada waktu Yesus mau digigit sedang digigit oleh Yudas Iskariot dan teman-teman, lalu Petrus mengeluarkan pedang dan memarang salah satu prajurit, telinganya jatuh. Betul? Gigi ganti gigi, mata ganti mata, pedang lawan pedang. Gigit menggigit, itu yang diingatkan di ayat 15 tadi. Gigit menggigit. Apa sikap Tuhan Yesus terhadap ini? Ada dua. Yang pertama, dia segera berkata, sarungkan pedangmu. Orang yang main pedang, dia akan mati oleh pedang. Sarungkan kebencianmu, sarungkan kekerasanmu, sarungkan niatmu yang jahat, sarungkan kalau tidak kamu akan mati oleh kekerasanmu itu sendiri. Begitu kan? Bangsa Indonesia juga begitu kan? Sarungkan pedang. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus berkata, kamu sangka aku tidak mampu mendatangkan 12 pasukan dari surga? Kalau pakai istilah sekarang, kamu sangka ini satu pasukan segini, saya bisa mendatangkan 12 SSK untuk melawan mereka. Kekerasan dengan kekerasan. Dan pasti akan lari terbirit-birit Yudas Iskariot. Betul kan? Lari terbirit-birit, Yesus tidak jadi disalibkan, dosa tetap merajalela dan seterusnya. Karena Taurat berlaku, mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas membalas terus menerus. Syukur, alhamdulillah, Tuhan Yesus tidak demikian. Itu bahasa Arab ya. Yesus berkata, sangkamu aku tidak bisa. Artinya dia tidak mau. Itu berarti dia punya gigi yang kuat, lebih kuat dari gigi siapapun. Tapi dia tidak mau menggunakan kekuatannya, kuasanya untuk menggigit. Dosa tidak akan diselesaikan oleh gigitan, tapi oleh desis, oleh kasih. Lembut itu kuat. Itulah yang dia lakukan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus dipaku di kayu salib dan orang yang lewat menggigit dia dengan hujatan, katanya mau membangun bait Allah ya, dalam 3 hari kalau diruntuhkan, turun dulu dari sana, selamatkan dirimu baru kami percaya. Begitu kan? Itu gigitannya. Dan bukan hanya itu, murid-muridnya semua juga. Pontius Pilatus juga menggigit dengan mencuci tangan. Tapi saya akan menceritakan satu gigitan ular kobra yang luar biasa ketika Yesus dipaku di kayu salib itu. Dan gigitannya itu datang dari murid yang istimewa yang dia pilih, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus berkata apa? Dia berkata begini, kamu pasti akan kenal dengan orang ini kan? Petrus bilang apa? Aku nggak ngerti katamu, aku nggak kenal dia.
Kalau andai kata suatu saat Audrey itu anaknya ini berdua ini ya, tanpa diketahui oleh Audrey dia berkata, saya nggak kenal orang itu, gimana rasanya? Ini andai kata, tentu tidak ya, Tuhan lindungi, jangan takut ini. Tapi sakit nggak? Luar biasa, bukan sakit lagi, suwakit. Loh ya, kalau yang lagi pacaran, mana sih yang lagi pacaran ini ya? Yang lagi gemes-gemesan. Coba tahu bahwa dia ternyata berkata, ya, lebih senang sama orang lain dan bilang, dia sih cuma sakit ya. Ini Petrus murid yang paling disayangi, dia berkata, aku tidak kenal orang itu. Dia gigit Yesus dengan, ini salibnya Yesus sebenarnya, digigit. Tapi bukan hanya itu, kedua kalinya orang berkata, kamu pasti ya bersama-sama dia, kamu kenal. Saudara, kalau sekali saudara bohong, yang kedua kali harus lebih besar bohongnya. Kalau enggak dipercaya kan? Maka hati-hati bohong. Sekali bohong nanti akan bertambah lagi terus begitu. Ya. Enggak ada diam. Ikut Tuhan bertambah-tambah juga, enggak diam. Tapi ikut iblis juga bertambah-tambah juga, cuma terbalik. Jadi bohongnya lebih besar. Petrus berkata, aku enggak ngerti, aku enggak kenal orang itu. Jadi berarti apa saudara? Dia menggigit Yesus yang kedua kalinya. Lalu yang ketiga kali orang berkata, ngomongmu ini beledak-beleduk pasti dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Orang Galilea itu kalau ngomong ya ada tekanan-tekanannya tertentu ya. Pasti ini salah satu dari sobat dari Galilea, Yesus itu pasti kenal. Nah sekarang sudah Petrus yang kedua sudah berkata begini, sumpah aku nggak kenal. Baca di kitab Matius, sumpah aku nggak kenal. Yang pertama bilang aku nggak kenal. Yang kedua pakai sumpah, lebih gede kan bohongnya ya. Pakai sumpah untuk kebohongan. Sumpah aku nggak kenal. Ketiga kalinya pakai bukti, ngomongmu begini pasti. Jadi kalau dia mau bohong lagi harus lebih besar. Ada nggak yang lebih besar dari sumpah? Nggak ada yang berani jawab. Saudara baca dalam Alkitab, luar biasa. Petrus berkata begini, maka mulailah Petrus bersumpah dan mengutuk, aku tidak kenal orang ini. Kalau sumpah masih bisa untuk orang baik, untuk sesuatu yang baik. Tapi kalau kutuk, saya mengutuk demi kebaikan eklesia, kan tidak bisa gitu ya. Nggak bisa. Kalau sumpah masih tahu untuk kesaksian kebenaran ya, karena dituntut. Tapi dosa manusia luar biasa. Petrus seperti itu, dan dialah ular kobra. Perhatikan. Di mana saya bisa ngomong tanpa pegang ini? Nggak bisa. Mana sih ini? Saya akan tunjukkan. Di sini bisa? Nggak bisa juga. Saya nggak tahu teknologinya gimana. Tapi saudara perhatikan begini. Lihat. Petrus 3 kali menyangkali kan? Pertama begini, seperti gigi ular kobra. Aku tidak kenal orang itu. Lalu sumpah. Lalu kutuk. Racunnya masuk. Bisanya masuk. Jadi itulah salib Kristus. Dia digigit oleh muridnya. Pontius Pilatus yang harus memberlakukan hukum, penguasa ini, hukum. Dia mencuci tangan. Gigit dia. Jadi semua menggigit Yesus di kayu salib. Nah, apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Atas gigitan-gigitan itu, dia bisa turun dan berkata, hei kamu Petrus kurang ajar, aku sudah pilih kamu ya. Ternyata begini ya, bisa begitu, dan banyak pemimpin gereja yang melakukan itu. Tapi yang Yesus lakukan bukan itu. Di kayu salib ketika semua manusia menggigit dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus digigit oleh semua, dia tidak balas menggigit. Padahal dia punya gigi untuk itu, dan dia punya Dia punya alasan untuk menggigit balik, tapi dia tidak mau karena dia mengasihi. Dia mendesis dengan kasihnya. Tapi itu berat. Ketika saudara ditinggalkan oleh semua, bagaimana? Saudara pernah ingat itu? Ketika saya remaja dulu, ada keluarga pendeta. Dan salah satu anaknya suatu hari pengumuman kenaikan kelas, dia lihat papan pengumuman, tidak ada nama dia nggak percaya, dia kucek matanya, dia nggak ada, dia lihat lagi seluruhnya, tidak ada. Dia nggak percaya sebab tahun lalu dia sudah tidak naik,
Masa sekarang nggak naik lagi? Tidak ada namanya. Apa yang terjadi? Dia lalu tiba-tiba merasa sendirian. Itu di antara ratusan banyak murid ya, puluhan guru. Dia merasa semua mata ditujukan pada dirinya. Padahal tidak sebenarnya. Saudara mengerti situasi psikologisnya, bukan? Dia merasa, aduh, tidak lulus lagi. Malu dia. Dia tiba-tiba merasa sepi dan sendiri. Dan bisikan-bisikan orang, keributan orang menambah kesepian dan kesendiriannya. Dan dia tidak tahan, tidak ada yang perhatikan dia. Dan dia pulang. Kemana? Ke rumah. Home artinya tempat di mana saudara diterima apapun yang saudara lakukan. Itu kan artinya rumah Bapak itu. Tapi sampai di rumah, bapaknya berkata apa? Bapak duniawinya berkata, bikin malu orang tua. Mungkin maksudnya baik ya, tapi anak ini merasa digigit oleh ketidaklulusannya, digigit oleh bapaknya lagi, malu-maluin. Dia pergi entah kemana, sampai sore tidak pulang, dan dicari tidak ketemu. Ke teman-temannya di mana tidak ketemu. Ternyata dia tidak pergi jauh. Dia ada di gedung sebelahnya, gedung gereja, ada lonceng gereja. Dan ketika ditemukan sore hari, dia tergantung di tali lonceng gereja, lidahnya keluar. 15 tahun anak itu dan saya kenal. Ketika saya dengar, saya nangis. Dia tidak tahan menahan kesendiriannya, digigit oleh semua orang. Psikologis dia merasa digigit oleh semua dan dia tidak tahan. Dan Yesus di kayu salib, dia digigit oleh semua. Semua muridnya, dia berpaling pada muridnya, menggigit dia luar biasa. Berpaling pada hukum, Pilatus menggigit dia juga. Maka dia tengok ke atas, ke ciptaannya, ke langit. Seperti kalau saudara tidak diterima oleh semua, saudara pergi ke puncak atau kemana, ke tempat hiburan, menghibur diri dengan semilirnya angin laut, kehijauan daun dan seterusnya. Begitu kan? Ketika semua orang tidak mengerti saudara. Dan Yesus juga begitu. Tapi di hari Jumat itu, dari jam 12 sampai jam 3, ketika matahari mestinya mencorong, itu gelap gulita. Ternyata dia digigit juga oleh ciptaannya, oleh kegelapan itu, dan dia bergumul. Dia kuakkan kegelapan itu. Dia mau mencari setitik terang, tapi setiap dia kuakkan kegelapan lagi. Dia kuakkan lagi kegelapan. Eli, Eli, lama sabachthani. Ternyata dia tidak sedang bergumul di dalam kegelapan, tapi dia sedang bergumul dengan sang kegelapan sendiri. Dan kegelapan yang dihadapi di kayu salib beda dengan kegelapan yang menguasai orang yang sakit, yang ketika dia tengking menggeletar. Tapi kegelapan yang satu ini beda. Sebab kegelapan ini datang dari Bapaknya yang murka atas dosa manusia, atas dosa saudara dan saya. Dan dia tidak bisa tengking Bapaknya. Maka dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau Petrus melakukan, aku ngerti. Kalau Pilatus melakukan, aku ngerti. Tapi kalau engkau sendiri, dia tidak bisa panggil Bapak lagi. Dia bilang Eli, Allahku, itu artinya. Dia tidak bisa bilang Bapak lagi. Dia digigit oleh Bapaknya yang murka atas dosa saudara dan saya. Dan apa yang Yesus lakukan? Apa Yesus membalas? Tidak. Apa Yesus diam? Tidak. Dia mendesis. Dan apa desisnya? Luar biasa. Desisnya adalah ketika dia sudah tahu Bapaknya yang murka atas dosa manusia, saudara dan saya, dan misi Yesus cuma satu, yaitu memikulkan dosa saudara dan saya. Yang dia lakukan adalah dia mendesis Bapaknya, dia peluk Bapaknya, dia berkata, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Dan ketika dia mendesis begitu, Bapaknya nangis. Tirebet Allah carik dari atas sampai bawah. Benar kan? Artinya dia mau direkonsiliasi, dia mau didamaikan.
Dia sudah cukup memurkai dosa dan manusia yang berdosa. Karena desis Yesus anaknya itu. Dan bukan hanya itu, bukit-bukit bergoncang, kuburan terbuka dan orang mati bangkit. Desisnya Yesus bukan saja menggetarkan hati Bapaknya dan membuka hati Bapaknya dan menentramkan hati Bapaknya, mendamaikan hati Bapaknya, tetapi desis Yesus juga mengalahkan maut dan sengatnya. Dan bukan hanya itu, prajurit-prajurit yang menyalibkan dia hancur hati nuraninya. Sampai dari dalamnya keluar kata-kata, sungguh orang ini anak Allah. Itu kesaksian yang pertama mengenai Yesus. Yang sungguh-sungguh. Kalau Petrus masih bohong sampai 3 kali begitu. Kalau Wiwit dipuji, siapa yang muji? Ina. Wah, memang istrinya sih yang memuji. Ya. Dan kalau Wiwit dipuji oleh orang yang memusuhi Wiwit, itu baru. Kalau orang Tionghoa bilang U-nya. U-nya artinya apa? Ada bayangannya. Artinya bayangannya ada, realitasnya pasti ada. Kalau enggak ada bayangannya gitu. Orang Tionghoa kalau mau mengatakan kebenaran yang benar. Jadi hati nurani ini, coba bayangkan kalau para prajurit tahu anak Allah yang dia paku, enggak akan berani. Ya paku, tapi sesudah keras, begitu kerasnya, sesudah Yesus mendesis, hancur hatinya. Dan saudara-saudara sekalian, inilah desis Yesus yang mengalahkan semua. Tidak ada dosa yang tidak dihukum, tapi dalam Yesus siapa yang bertobat diampuni. Karena Allah bukan hanya adil dan maha suci dan maha kuasa, tidak bisa dipermainkan, setiap salah mesti dihukum. Tapi Allah juga maha kasih dalam bentuk Yesus. Lebih besar kasihnya dari keadilan dan kesuciannya. Sehingga dia rela mengampuni, memberi kesempatan kita lagi. Dan itu hasil dari apa? Itu bukan hasil dari hukuman. Itu hasil dari desis Yesus, kasih Yesus yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Roma 8 mengatakan dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang berkata saudara mengalami kecelakaan, mengalami ini hukuman Tuhan, tidak akan kuat pikul sebab saudara berada di luar Yesus. Di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Yang ada ujian supaya makin murni saudara imannya bersama dengan Yesus, menderita, memikul salib bersama dengan Yesus. Caranya bagaimana? Yaitu mendesis. Saudara dan saya bertugas sekarang di keluarga, di masyarakat, di Indonesia, di dunia ini, mendesis supaya Indonesia dan masyarakat itu dibangkitkan dari keterpurukannya. Soal-soal apa? KKN, narkoba, semuanya dengan desis dari kayu salib ini bisa diselesaikan dan diatasi. Saudara dan saya harus meresonansikan desis Tuhan Yesus di kayu salib ini kepada seluruh dunia pada saat ini. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dan kemerdekaan ini jangan disalahgunakan. Saudara, ada satu cerita lagi. Pada tahun 40-an ada seorang dari daratan sana turun. Namanya Ji Xiaofu. Sudah pernah dengar nama Ji Xiaofu? Belum. Tadi saya sebut 2 kali, dengar enggak? Dengar ya, dari baru dengar. Ji Xiaofu itu ahli silat. Dan di Jawa Tengah dia memberi demonstrasinya begini. Muridnya berdiri kira-kira 10 meter dan dia memainkan rantai. Dan di telinga murid itu ditaruh uang ketip Belanda yang setengah mili, separuhnya uang 25 sen sekarang. Taruh di kupingnya bukan begini tapi begini. Dan dari jarak jauh ya dia mainkan rantainya itu. Sling, persis kena pinggirnya itu. Sling. Setiap kali dia main sling. Dia tidak berani dibalik, ketip itu ditaruh di kupingnya muridnya. Sebab kalau muridnya bukan sling tapi celep ke mata. Ya. Kalau saudara mungkin tidak celep tapi wus 1 meter ke sana. Ini saudara, saya mau menggambarkan, menyimpulkan yang tadi. Yang mudah bagi saudara dan saya adalah celep, balas, balas saja. Atau tidak ada relevansinya. Ada persoalannya kita tidak memberi sikap, ya, wus saja begitu. Padahal kita harus tetap mengasihi. Berarti mesti sling. Nggak boleh celep, nggak boleh wus, tapi sling. Seperti seorang, Tuhan Yesus melakukan itu terus menerus. Benar nggak? Saudara perhatikan coba. Apa saudara dimarahi oleh Tuhan Yesus sehingga saudara enggak kan? Dosa saudara yang waduh saudara, Tuhan Yesus itu kemampuannya luar biasa. Dia mencintai pelacur tapi dia tidak mencintai pelacuran. Dia mencintai narkobais, dia tidak mencintai narkoba.
Saudara dan saya biasanya ya wah jijik atau bagaimana kita ya. Tuhan Yesus. Dan dia mampu memisahkan. Dia mampu membedakan dan memisahkan dan memilah antara dosa dan pendosa. Dia mencintai orang berdosa, tapi dia tidak mencintai pendosa. Itu berarti dia mendesis seperti seorang ahli mata. Mengikis katarak di mata dengan sinar laser. Kalau saudara yang melakukan bukan kataraknya, tapi biji matanya yang dilaser oleh saudara. Dan itu Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus berkata, kamu mau mengorek selumbar di mata saudaramu, ada balok di matamu kamu nggak lihat. Keluarkan dulu balok itu baru nanti kamu bisa lihat. Benar nggak ini saudara? Nah itu kemampuan mendesis adalah kemampuan untuk membuang balok di mata kita supaya kita bisa melihat. Dan betul-betul mendesis itu hanya bagian yang perlu didesis, bukan kepribadiannya, bukan keseluruhannya. Dan kemampuan itu diberikan pada saudara dan saya kalau kita belajar. Jisyobu belajar puluhan tahun sehingga tidak pernah meleset dia. Dalam hal silat ya. Tapi dalam spiritualitas, dalam kitab perjanjian baru, dalam satu suratnya Rasul Paulus dikatakan apa? Kita harus mengembangkan diri begitu rupa sehingga mampu meyakinkan musuh-musuh kita. Itu kemampuan spiritual yang luar biasa. Yaitu mampu menseling, mampu mendesis. Bukan membalas, bukan wus gitu. Dan saudara-saudara, saya akan mendesis. Sekarang kita bersama-sama mendesis. 1, 2, 3. Lebih keras mana? Yang pertama atau kedua? Yang bersama-sama bukan? Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, ini ayat ini ditujukan bukan pada pribadi-pribadi, tapi pada persekutuan orang percaya, keesaan tubuhnya. Kalau seluruh tubuh mendesis, mujizat terjadi. Karena itu memantulkan kuasa Kristus lebih besar, resonansinya lebih besar. Perumpamaannya seperti mendesis pakai gigi bukan ya? Jadi kalau saudara sebagian di sini mendesis, di Cirebon ini misalnya ya, ini mendesis, yang ini tidak, ini tidak peduli ya, wush gitu ya, atau celep ya, membalas saja semua. Di sini mendesis. Apa yang terjadi? Itu seperti begini. Mendesis kan pakai gigi ya. Kita umpamakan geraham ini Yesus. Setiap gigi harus terhunjam kuat-kuat di geraham. Berdiri di dalam nama Yesus betul-betul. Begitu kan? Ya. Baru kita bisa mendesis. Tapi apa yang terjadi? Kalau di sini ada gigi, sini nggak ada alias ompong. Betul ya? Yang terjadi bukan desis, tapi berabas. Dan kalau diperkeras bukan berabas, bisa nyemprot keluar ludahnya. Lah saya ngomong begini supaya saudara tahu, itu menggambarkan gereja-gereja di Indonesia tidak terhunjam di geraham Kristus secara kuat, secara rapi, rapat semuanya. Di sini lain, di sana lain, beda-beda, sendiri-sendiri, misah-misah, pecah-pecah, bahkan ada yang saling mengkritik, saling menjelekan, menghina. Tidak kuat, tidak bisa mendesis. Kalau semua bersatu ya kuat menghunjam di geraham Kristus itu, rapi tersusun. Tidak ada ompongnya. Maaf saya nggak menghina orang yang ompong ya. Kalau saudara ompong kan karena sudah tua atau apa begitu kan ya. Ya itu bukan itu. Tapi yang mau saya katakan itu saya pakai untuk menggambarkan dan menempelak gereja-gereja yang tidak mau mengesah dan bersama-sama mendasarkan diri pada Kristus dan mendesis, meneruskan kuasa Kristus itu. Itu yang saya kritik. Yang terjadi malah apa? Yang terjadi malah begini. Saudara tahu di tiap-tiap pemilihan ketua misalnya di mana saja pada umumnya, terutama yang di nasional gitu. Itu orang berebut mau menjadi ketua, betul? Ya, berebut semua. Jadi seperti kalau gigi itu di sini sudah ada, tapi yang lain mau di situ. Jadi gingsul kalau orang Jawa bilang ya. Nah, itu kan nggak baik, betul ya? Gingsul kan nggak baik, nggak baik. Padahal saudara dan saya itu adalah nol sebenarnya, nggak ada artinya. Kenapa kita mesti berebut begitu? Tapi saudara pernah dengar dalam Alkitab dikatakan begini, aku akan pergi pada Bapa, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, dan kamu akan melakukan bahkan yang lebih besar daripada itu. Betul? Saudara ngerti artinya nggak itu? Ngerti? Saya nggak ngerti. Apa? Coba jelaskan. Saudara, saya pikir begini,
Saya 5,5 tahun belajar di STT Jakarta, dapat STH. Tapi saya pikir ayat ini ya, Yohanes 14 ayat 12. Melakukan yang Yesus lakukan saja, aduh susah. Mendesis itu susahnya Bu, luar biasa. Yang gampang menggigit atau wus ya, celep atau wus yang gampang. Mendesis itu susah sekali. Melakukan yang Yesus lakukan susah. Tapi Yesus berkata kamu akan melakukan yang lebih besar. Waduh, STA yang saya dapat ternyata artinya bukan sarjana teologi, tapi sok tahu gitu ya. Ya STA ini sok tahu, selesai semua tahu semua, padahal tidak. Nah kalau saudara tahu, betul tahu apa artinya melakukan yang lebih besar dari Yesus. Coba jelaskan. Tapi nggak ada waktunya ya, jadi saya aja yang menjelaskan. Sekarang saya jelaskan begini, saya tahu, akhirnya saya diberitahu oleh Tuhan, oh artinya begini. Dengarkan, kalau salah nyatakan salah, kalau tidak jangan keraskan hati, apalagi jangan gigit saya ya, jangan menampar saya, tapi jangan keraskan hati. Begini, saudara, kita ini nol besar, kosong. John Sung nyanyi itu, kosong ya kosong, semua kosong, salib tidak kosong, Yesus yang tidak kosong. Paulus itu rasul yang luar biasa berkata, dibanding Yesus semuanya sampah. Jadi dia nol sebenarnya, betul kan ya? Bagaimana kita bisa melakukan lebih besar yang Yesus lakukan? Tidak bisa. Tapi Yesus berkata begini, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan. Nah, yang pertama itu penting. Coba, kalau ini Yesus ya, ini Yesus. Dia ada nilainya 1. Sekarang kalau saya ngikuti Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan, saya akan diberi di belakangnya, betul kan? 1, saya 0, jadi berapa? 10. Berarti orang yang mengikuti apa yang melakukan apa yang Yesus lakukan diberi kesempatan melipat gandakan 10 kali makna, nilai dan kuasanya. Betul nggak? 0 yang kedua di belakangnya diberi kesempatan melipat gandakan makna dan kuasa Kristus 100 kali. Dia tetap yang bernilai, saya tidak. Kalau saya tidak relevan, kalau saya di sini 0, tetap 0 nih, ya, tetap 0. Nah, 0 yang ke-6 diberi kesempatan untuk melipat gandakan kuasa Kristus berapa kali? 1 juta kali. 0 yang ke-9 diberi kesempatan untuk melipat gandakan berapa kali? 1 miliar kali. 0 yang ke-12 1 triliun kali. 0 yang ke-15 tidak bunyi. Saudara harus cari kamus, sesudah 1 triliun itu berapa? Ya, 1000 triliun ya, memang bisa. Maksud saya ini baru yang ke-15. Di sini ada berapa? Kalau semua rapi berdiri dengan Yesus ya, itu berarti apa saudara? Dengan matematika yang sangat elementer seperti ini saya mau mengatakan, kuasanya Tuhan Yesus tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, tidak ada soal yang tidak bisa diselesaikan oleh kuasa Kristus. Dan kita bisa menerimanya kalau kita mengesah, kalau kita bersatu, tersusun rapi. Sayangnya ialah apa yang terjadi, si 0 ini seringkali, saya nggak mau 0 yang ke-15. Saya juga nggak mau 0 yang ke-3 pun saya nggak mau. Jadi saya mau 0 yang saya nggak mau, saya akan menjadi 0,1. Siapa yang mendahului Yesus? Dia mengurangi 1/10 nilai Kristus. Benar? Dan bukan hanya itu. 0 yang kedua 100 kali. 0 yang ketiga dan seterusnya. Saya tanya keadaan gereja di Indonesia sekarang ini. Seperti yang pertama tadi ke sana atau yang kedua? Yang kedua. Itulah sebabnya kuasa Yesus tidak sepenuhnya dinyatakan di Indonesia. Atau belum dinyatakan. Dan itu akan terjadi kalau kita di belakangnya. Karena itu marilah kita 0-0 semuanya ini ya, diberi kesempatan melakukan yang lebih besar bersama dan di dalam dan di belakang Yesus Kristus sang pendesis. Dan kita melakukan bersama-sama mendesis dengan rapi dan kuat, semua persoalan akan diatasi, menjadi berkat keselamatan bagi bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu belajarlah, jangan saling menggigit. Saudara diberi kuasa, diberi gigi, belajarlah mendesis. Desislah setiap persoalan. Pertama-tama dan terutama, desislah persoalan dalam diri. Penguasaan diri. Tadi di sini dikatakan Allah memihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Betul? Siapa yang bisa melawan? Orang lain tidak bisa karena Allah memihak kita. Allah tidak mau karena dia mengasihi kita. Dia tidak mau melawan kita karena mengasihi kita. Yang bisa melawan kita cuma satu, yaitu diri kita sendiri. Maka kita harus menguasai diri. Mendesis berarti menguasai diri supaya bisa mengasihi secara efektif. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin.